Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 melalui channel YouTube Sudut Dakwah Islam. Channel yang fokus pada kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan. Kali ini kita akan membahas materi bab 4, saling menasehati dalam Islam. Namun mari kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami materi pembelajaran yang kita bahas pada saat ini. Begitu pula Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran bab ini adalah diharapkan dengan mempelajari bab keempat ini, pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan dalil tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. 3. Siswa mampu membedakan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang keempat, siswa mampu mempraktekkan khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan yang kelima, siswa membiasakan khutbah, tabligh, dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, pengertian tentang khutbah. Khutbah berasal dari kata kataba yaktubu khutbah. Artinya memberi nasihat dalam suatu kegiatan ibadah. Dan menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah pada sejumlah orang muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Jadi khutbah ini lebih formal, memiliki ketentuan-ketentuan tentang syarat dan rukun tertentu. Dan khutbah ini adalah merupakan rukun atau bagian dari satu ibadah. Satu contoh misalnya tentang khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat ini merupakan bagian dari pelaksanaan sholat Jumat. Karena itu khutbah nanti akan terikat oleh syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Kedua, tabligh. Tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Sedangkan menurut istilah, tabligh adalah kegiatan yang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu atau lebih orang Islam untuk diketahui dan diamalkan isinya. Jadi tabligh ini menyampaikan pesan, menyampaikan ajaran, menyampaikan baik itu ayat maupun hadis Rasulullah Muhammad SAW, menyampaikan tentang Islam secara lisan dari seseorang kepada orang lain, baik orang lain itu secara pribadi ataupun bersama-sama. Dan kewajiban tabligh ini adalah merupakan kewajiban setiap muslim untuk bisa menyampaikan kepada orang lain tentang Islam, walaupun hanya satu ayat yang dia pahami. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW sabdakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah olehmu apa yang kau dapat dariku, walaupun hanya satu ayat. Ketiga, dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, atau dakwah, yang berarti memanggil, menyeru, atau mengajak pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah,
kegiatan mengajak orang lain atau seseorang atau lebih ke jalan Allah, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Jadi dakwah ini sifatnya lebih luas. Intinya dia mengajak sesuatu kepada kebaikan, mengajak atau menyeru orang lain kepada jalan Allah, akan tetapi caranya bukan hanya sekedar dengan menggunakan lisan, tapi juga bisa menggunakan perbuatan bahkan tulisan. Ya, dakwah dengan menggunakan tulisan atau dakwah dengan amal perbuatan atau contoh-contoh yang baik. Ketentuan khutbah. Dalam pelaksanaan khutbah ada seseorang yang menyampaikan khutbah dan orang yang menyampaikan khutbah ini disebut khatib. Dan seseorang khatib memiliki syarat-syarat tertentu untuk dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai khatib, yaitu syaratnya: satu, dia beragama Islam; kedua, dia baligh; ketiga, berakal sehat; dan keempat, mengetahui ilmu agama. Adapun syarat dua khutbah, jadi pelaksanaan khutbah, baik itu khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, khutbah Jumat, dan lain-lainnya, itu dilaksanakan dua khutbah yang syaratnya: satu, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur untuk sholat Jumat; kedua, khatib duduk di antara dua khutbah; yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas; dan yang ketiga, tertib ataupun menertibkan pelaksanaan rukun-rukun khutbahnya. Adapun rukun-rukun khutbah yaitu: satu, membaca hamdalah pada kedua khutbah, baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Kedua, membaca syahadatain atau dua kalimat syahadat. Ketiga, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat, berwasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mengajak, menyeru kepada jamaah untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Rukun yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Jadi ada satu minimal ayat dari Al-Quran yang dia baca sebagai dasar bahasan materi khutbah yang disampaikan saat itu. Dan ayat ini boleh disampaikan baik pada khutbah yang pertama maupun pada khutbah yang kedua. Dan yang keenam, berdoa pada khutbah kedua. Berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat. Kemudian adapun sunnah khutbah, hal-hal yang sangat dianjurkan ketika pelaksanaan khutbah Jumat. Satu, khatib berdiri ketika menyampaikan khutbah. Jadi disunnahkan khatib berdiri, baik di mimbar atau di podium atau di mihrab, ya, berdiri, dan disunnahkan juga memegang tongkat. Kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam, ya, dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, khutbah hendaknya singkat, jelas, dan mudah dipahami. Karena khutbah Jumat atau pelaksanaan sholat Jumat memiliki keterbatasan waktu. Di dalamnya mungkin banyak karyawan-karyawan dari perusahaan atau kantor yang memiliki jam istirahat yang terbatas. Atau banyak orang tua yang di siang hari itu suasananya mungkin akan membuat orang menjadi ngantuk. Maka khutbah itu harus jelas, singkat, dan mudah dipahami. Keempat, khutbah menghadap jemaah ketika khatib memberikan khutbahnya. 5, menertibkan rukun khutbah. Dan ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Adalah sunnah-sunnah yang hendaknya dilakukan dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Ketentuan tabligh.
Syarat orang yang melakukan tablik, orangnya disebut mubalik. Ya, maka syarat seorang mubalik itu, satu, dia harus Islam. Kedua, sudah balik. Ketiga, dia berakal sehat. Dan yang keempat, mendalami Islam. Ya, jadi sama syaratnya dengan seseorang yang akan menjadi khatib, karena mereka akan menyampaikan pesan-pesan Islam, mereka akan menyampaikan nilai-nilai Islam, mereka akan mengajarkan Islam, maka seorang khatib atau seorang mubalik, dia harus mampu dan menguasai tentang keislaman. Adapun etika atau tata cara yang hendaknya dilakukan dalam bertablik, yaitu satu, tablik itu harus bersikap lemah lembut, tidak dengan kekerasan, tapi boleh dengan ketegasan ketika menyampaikan hal-hal yang terkait dengan akidah untuk disampaikan secara tegas. Kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya, oleh jamaah yang hadir, yang mendengarkan tablik tersebut. Tiga, senantiasa musyawarah untuk mufakat. Keempat, materi yang disampaikan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Ada ayat-ayat Al-Qur'annya, ada hadis-hadisnya yang menjadi dasar dalil yang menguatkan argumentasi atau materi yang disampaikan oleh seorang mubalik. Dan yang kelima, tablik harus disampaikan dengan ikhlas dan sabar. 6. Isi tablik tidak boleh menghasut orang atau menciptakan permusuhan, merusak, berselisih, atau mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, itu etika yang harus dijunjung tinggi, yang harus diperhatikan oleh seorang mubalik ketika dia melaksanakan tablik. Adapun ketentuan dakwah, syarat seorang dai ini sebutan orang-orang yang melakukan dakwah. Ya, disebut dengan dai, orang yang menyeru atau orang yang berdakwah. Orang yang berdakwah atau dai, karena dia juga menyampaikan tentang pesan-pesan Islam, nilai-nilai keagamaan, maka seseorang dai syaratnya, satu, dia harus beragama Islam, kedua, balik, ketiga, berakal sehat, dan keempat, mendalami tentang Islam. Jadi ketiga macam penyampaian nilai-nilai keislaman, baik khutbah, tablik, ataupun dakwah yang disampaikan oleh khatib, mubalik, ataukah da'i, syaratnya harus sama, yaitu Islam, balik, berakal sehat, dan mendalami Islam. Adapun etika dalam bertablik, satu, tablik dilaksanakan dengan hikmat, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kedua, berisi nasihat yang baik dan bermanfaat. Tiga, dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. Empat, dilaksanakan dengan mujahadah, diskusi, tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Terakhir, pentingnya khutbah, tablik, dan dakwah. Pertama, pentingnya khutbah. Satu, khutbah menjadi penentu sahnya suatu ibadah. Jadi pelaksanaan khutbah yang dilakukan oleh khatib harus benar-benar mengacu dan melaksanakan rukun yang telah ditentukan. Karena khutbah dalam pelaksanaan khutbah Jumat dan khutbah-khutbah lainnya itu akan menjadi penentu sahnya suatu ibadah. Kalau khutbahnya sah sesuai dengan rukun-rukunnya, maka bisa menjadi faktor yang menyebabkan pelaksanaan salat Jumat secara keseluruhan itu menjadi sah. Tapi apabila khutbahnya itu tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditentukannya, maka bisa mengakibatkan pelaksanaan sholat Jumatnya menjadi tidak sah. Jadi pentingnya khutbah, satu, menjadi penentu sahnya suatu ibadah.
Kedua, menjadi sarana untuk membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khatib itu memiliki sebuah kesempatan ya untuk bagaimana bisa memberikan bimbingan kepada manusia. Dalam hal ini kepada jamaah yang hadir untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan pesan-pesan yang bijak, dengan pesan-pesan keislaman yang disampaikan dengan baik dan jelas. Ketiga, memiliki kedudukan yang mulia sehingga seorang khatib harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Seorang khatib karena menyampaikan nilai Islam, berdakwah menyampaikan Islam, memiliki kedudukan yang mulia di mata manusia dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pentingnya tablik. Tablik ini menjadi sarana untuk membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tablik menyampaikan pesan-pesan keislaman, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar manusia menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjadi kewajiban setiap muslim untuk menyampaikan Islam walaupun hanya satu ayat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah olehmu apa yang kau dapat dariku walaupun hanya satu ayat. Dan yang terakhir, pentingnya dakwah. Dakwah menjadi penting karena dia menjadi sarana untuk membimbing manusia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, setiap dakwah bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, dakwah dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf artinya mengajak kepada perbuatan baik, sedangkan nahi munkar adalah mencegah dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita untuk dapat memahaminya dan dapat kita melaksanakannya dalam kehidupan keseharian kita. Dan mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.